Oke, balik lagi bersama saya Amir Ahmed di channel Amir Ahmed. Kali ini aku bakal bikin konten yang udah pernah ada satu tapi nggak ada kelanjutannya, yaitu turun gunung. Sebelumnya aku mau jelasin lagi, turun gunung adalah konten dimana aku atau teman-teman biasanya tuh nyeritain pengalaman kita habis dari turun gunung. Tapi karena kali ini pengalamannya adalah aku sendirian, maka ya aku sendirian. Gitu, ya udah. Sebelum kita lanjut, opening dulu. Oke. Turun. Oke. Jadi aku habis dari Putuk Lesung solo hiking sendirian. Jadi tapi itu tuh udah bulan Januari. Jadi udah lama. Aku mau nyeritain ini karena ada horornya. Tapi di video ini nggak semuanya yang aku ceritain horor. Maksudnya banyak cerita-cerita yang lain gitu. Karena ada horornya itu dan aku sendirian, sedikit ada apa ya? Ya kepikiran aja mau cerita atau enggak. Tapi karena lumayan. Bentar, suara motor. Tapi karena banyak yang minta juga, banyak yang bilang mas bikin, ayo bikin, terus ada banyak yang setuju juga. Jadi akhirnya ya aku bakal ceritain. Tapi selain horor, aku mau dari awal itu aku tuh berangkat dari awal dulu ya. Aku berangkat tuh tanggal 13 Januari, nyampe sana tuh kesorean. Jadi karena aku takut, karena aku nggak sesangar ikut cok, tapi ya udahlah, aku nyampe sana, terus akhirnya hujan deres, dan akhirnya aku memutuskan untuk ke Malang dulu, ke rumahnya Vicky. Habis dari rumah Vicky, nginep dulu seharian, baru besoknya pagi-pagi aku balik lagi ke pos perizinan. Gitu. Dan awal-awal trek itu kan ya pengalamannya adalah nanti kalian kalau mau ke Putuk Lesung atau mau ke Arjuna, sekarang itu nggak usah parkir di bawah. Jadi parkirannya tuh udah ada di atas di pos perizinan. Waktu aku kesana itu jalanan beton itu baru dibangun itu sekitar 2 minggu, baru jadi 2 minggu. Jadi aku waktu kesana belum ada info. Nah sekarang nih aku infoin buat kalian yang mau kesana, parkirnya nggak usah di bawah. Itu jalan dari parkiran bawah yang lama itu ke atas, itu kan mungkin sekitar, kalau jalan tuh sekitar 20 menit 25 menit, jadi lumayan. Sekarang udah bisa pakai motor langsung ke atas. Dan di Putuk Lesung ini nggak ada ada pos 1, pos 2, tapi udah ada udah ada namanya gitu. Kalau di bawah itu nanti di pos 1 itu Ontobugo, nanti di atas ada pos 2. Nah dari pos 2 ini itu ada percabangan ke, habis dari pos 2 nanti ada percabangan, ada kalau ke kiri itu ke Arjuna lurus terus, nanti itu katanya nyampe ke Eyang Semar. Aku nggak pernah nyampe ke sana, jadi aku cuman nganan doang, terus jalan sekitar 15 menit mungkin udah nyampe di Putuk Lesung. Gitulah. Dan pengalaman sendirian naik gunung tuh ada senangnya, ada sedihnya juga. Jadi senangnya adalah kita tuh bisa nikmati bener-bener perjalanan gitu, kayak biasanya kan ngobrol, biasanya bercanda-bercanda sama teman-teman. Jadi tapi kali ini tuh bener-bener kayak ngelihat detail, aku ngelihat akar-akar, ngelihat langit, ngelihat pohon-pohon itu kayak sendirian. Jadi nggak ada yang ganggu. Minusnya adalah ya gitu, nggak ada temennya. Temen buat ngobrol kan, kadang-kadang kita kan kalau bosen pasti ngobrol gitu kan. Jadi kalau kemarin ya nggak ada teman ngobrol aja gitu. Udah, selain itu kalau pas ada apa-apa, contoh kayak kemarin aku tuh sempet salah ambil jalur, harusnya aku ke kanan, itu aku ke kiri itu ternyata ada gua yang ya aroma menyan dan itu cukup kuat banget. Aku nggak sadar, jadi yang nyampe ke aku duluan itu adalah aromanya dulu. Aku jalan itu kan kalau nggak salah itu aku kan sambil ngomong ke kamera gitu kan, aku nyampein materi. Yang nyampe ke aku duluan itu aroma menyannya dulu. Jadi kok tiba-tiba ada aroma menyan gitu kan. Ya udah, akhirnya noleh ke kiri, terus nah di situ ada gua.
Itu yang mungkin kalau aku bertiga, berempat, atau kayak biasanya kan aku di atas 6 orang gitu, 7 orang, 8 orang, nggak akan sedeg-degan itu. Tapi karena sendirian jadi kayak deg-degan gitu loh, karena ternyata sulit. Biasanya aku tuh yang nenangin gitu. Aku tuh pernah yang di Buta juga tuh pernah di, itu bukan horor, lebih monyet, ada monyet beruk ya lumayan gede lah, itu dikejar-kejar dan aku bisa nenangin teman-temanku gitu. Terus kalau ada apa-apa tuh biasanya gitu, ada kejadian agak horor. Terus waktu di pantai itu ada suara-suara apa, terus ternyata dekat sama kuburan, tapi bisa nenangin gitu. Kalau sendirian itu ada kayak dua Amir gitu, kayak yang satu bilang positif, nggak akan ada apa-apa, pikir secara sains sebelum secara mistis. Dan yang satunya adalah tapi janggal loh. Jadi akhirnya itu capek mikir pertengkaran antara diri sama diri sendiri gitulah. Dan aku bakal di sini juga nyeritain pengalaman hororku juga. Setelah pengalaman horor, aku nggak mau mandek di situ doang. Aku mau ngejelasin kemungkinan dan kesimpulannya. Jadi bisa aja itu menurutku horor, bisa aja itu sebenarnya ya realita biasa aja. Tapi buat kalian yang mau dengerin penjelasannya nanti di akhir, jelasin. Kalau kalian mau ngambil horornya doang ya nggak apa-apa, silahkan nikmati apa yang bisa kalian nikmati. Aku cuman menawarkan beberapa pilihan, jadi nggak cuma horor-horor doang nih, ada kemungkinan lain yang bisa kita ulik. Karena kenapa aku bikin video ini, kan sekarang tanggal 14 Maret ya, jadi udah 2 bulan. Soalnya aku kalau abis turun terus aku langsung ceritain, aku yakin bakal ada kesan lebaynya, ada kesan masih takutnya, terus aku nyeritainnya juga nggak rasional gitu. Nah sekarang aku ambil jarak cukup lama, 2 bulan, jadi ya aku ceritainnya udah lumayan siap gitulah. Hal-hal lain dulu yang sebelum horor aku mau jelasin di situ adalah, nanti kalian kalau mau ke sana itu pos pertamanya adalah Ontobugo. Di Ontobugo itu ada gua, terus apa ya? Sebenarnya tuh penjelasannya udah aku ada di video lengkapnya di ini, ada link di sini. Udah langsung kalian klik di sana. Masalah trek, masalah pos-posnya. Terus pengalaman aku cuman mau nyeritain pengalaman pribadinya aja. Pengalaman pribadinya di situ aku ketemu sama pendaki lain, tapi bukan pendaki, mereka tuh kayak apa ya, orang-orang yang tirakat ke gunung, orang-orang yang cari ilmu atau cari apapun lah, nggak terlalu paham aku. Jadi ya gitulah. Terus di pos 2 itu ada warung juga, kalian bisa ngobrol di situ. Aku waktu pagi-pagi turun tuh sempet dimasakin nasi goreng, ibunya baik banget, kalian bisa ngisi air juga di situ. Ya udahlah gitu aja. Sekarang kita mau masuk ke segmen horor. Supaya nuansanya menarik dan makin membangun nuansanya, kita bikin nuansanya horor sekarang. Oke? Udah cukup horor. Sekarang lampu lighting udah, sekarang musik masuk. Udah lumayan kan? Jadi cerita horor, aku nggak mau melebay-lebaykan di sini. Jadi aku ceritain apa yang aku rasain. Awalnya waktu pertama kali aku mau memutuskan untuk solo hiking itu adalah karena di tanggal 14 itu aku ulang tahun. Bener-bener kayak nggak tahu, aku tiba-tiba berani aja. Sebelumnya emang ada pengen solo hiking tapi nggak tahu. Dan tiba-tiba aku waktu awal-awal Januari tuh kepikiran bahwa wah aku ulang tahun abis ini, terus umur 25 kan, pengen lah merenung, pengen kontemplasi, pengen dapet hal baru di umur 25 gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk solo hiking. Awalnya banyak pilihan gunung lain gitu. Ada waktu itu aku mikirin Putuk Gragal, Gunung Bekel, Budukasu juga, tapi aku udah pernah, ini pilihan yang paling lemah. Terus ada Putuk Lesung. Sebenarnya aku nggak mau terlalu tinggi juga karena pengennya adalah bukan yang
apa ya, angka gitu, bukan, tapi lebih ke pengen sendirian aja gitu. Beberapa kali aku tuh sebenarnya simpang siur antara Bekel sama Gunung Bekel sama Putuk Geragal. Tapi aku mikirnya gini, mikirnya kalau ke Gunung Bekel kan ngelewatin candi-candi gitu. Jadi kalau sendirian terhoror ya, nanti apa gitu. Nah, anehnya waktu aku mikir Putuk Lesung, aku tahu itu horor, tapi seakan-akan diriku kayak mengafirmasi, udahlah, kayak denial dengan kisah-kisah horor yang bukan horor ya, lebih sebenarnya tempatnya banyak sesajen, tempatnya orang-orang tirakat, orang-orang nyari ilmu di situ gitu kan. Tapi aku tuh kayak denial aja, udahlah, sudah nggak apa-apa. Jadi ini beneran ya, aku waktu berangkat tuh pikiranku cuman dua, antara aku naik, aku nggak selamat atau gimana pun itu terserah. Yang penting aku udah berusaha, semuanya udah aku packing dengan baik, ada pengetahuan juga, aku baca-baca artikel banyak. Dan yang kedua, ya kan dua ini. Yang pertama, aku nggak selamat atau kayak gimana pun, tapi yang kedua aku turun dengan selamat dan aku bawa sesuatu hal yang baru. Jadi benar-benar itu pertimbanganku, nggak ada pertimbangan lain. Ya lumayan goblok sebenarnya, jangan ditiru lah masalah itu. Dan awal berangkat mulai ada sesuatu yang gak enak. Itu waktu awal aku nyampe di Indomaret di Pasuruan, itu masih di Pasuruan dan Purwodadi kalau nggak salah. Di situ aku kan sendirian. Nah, aku terbiasa ngobrol sama orang, siapapun aku ketemu duduk sama orang tuh aku ngebiasain untuk ngobrol, nggak HP-an doang gitu. Meskipun aku ada kesibukan buat bikin konten, tapi aku sempetin buat ngobrol. Jadi ada orang bapak-bapak gitu, ya mohon maaf ini kurang waras lah dari pengalamanku kenal sekian menit itu. Tapi ngobrol-ngobrol meskipun nggak nyambung tetap aku ngobrol. Emang aku agak seneng ngobrol-ngobrol sama orang yang kayak gitu. Terus habis ngobrol juga aku tawarin minum, juga aku kasih rokok juga. Setelah itu aku pamit pulang kan. Pamit pulang itu aku mau ngambil motor, terus si dianya kayak heh gitu ke aku cuman bilang, "Nopo Pak, nopo?" "Tenang di, pelan-pelan awakmu, cok gopo pelan-pelan, tenang di, ngejar opo gitu orang. Aku agak deg-degan sih, wah, tapi ya gitu doang, nggak apa. Udah aku terus mau nyampe sekitar 5 menit atau 10 menit lah paling lama itu motoran. Di maps tuh tinggal 8 menit, 7 menit udah mau nyampe pos perizinan. Bukan pos perizinan, parkiran yang di bawah itu. Hujan deras, terus aku mikir panjang. Di situ akhirnya aku balik ke Malang. Dah itu. Akhirnya besok paginya aku naik awalnya, terus nyampe di tengah-tengah habis pos perizinan itu dapat tumpangan dan akhirnya nyampe di pos Ontobugo. Di pos Ontobugo ini aku baru ketemu sama bapak-bapak yang barengin aku yang ada di video itu. Mereka tuh banyak ngomongin tentang hal-hal mistis yang sebenarnya aku nggak begitu paham. Ya udah iya aja. Dan Wa Ali itu bilang ke aku agak-agak gimana ya, bilanglah kayak, "Lu jangan sembarangan gitu, jangan ngerasa sendirian. Orang-orang tua lu, misalnya kayak kakek-kakekku itu, ya nggak tahu maksudnya itu, tapi dia bilang kayak orang tua lu itu bukan orang sembarangan, dia ada di samping lu gitu." Bilang ke aku, ada di samping lu, ngejagain terus ke lu gitu, doain terus gitu. Aku agak percaya nggak percaya, tapi ya udahlah gitu. Dan akhirnya setelah ngobrol sampai kita jalan bareng itu sampai pos 2. Terus sampai pos 2 aku ngisi air sendirian itu di Sendang Dewi Kunti sendirian. Itu sebenarnya lumayan horor sih. Lumayan horor karena tempatnya banyak pohon-pohon yang diselimutin kayak di Bali gitu. Terus tempatnya sepi dan aku sendirian. Settingnya itu setting bilik-bilik buat itu, ada tempat air terus sampingnya tuh ada bilik, mirip
KKN Desa Penari, tahu nggak sih yang cewek berdua, cewek yang gantian, aduh merinding kan, yang cewek gantian mandi. Nah itu mirip-mirip itulah setting tempatnya. Aku ngeri kalau itu, tapi kan emang Desa Penari kan katanya fiksi, nggak nyata gitu. Kayaknya sih referensinya ke situ, mungkin, I don't know. Dan terus setelah itu baru ke atas, itu lumayan sore juga, lumayan sore di atas. Aku mulai ngerasa nggak enak itu ketika ketemu dan aku salah ngambil jalan di gua yang bau ini ya, yang kataku bau kemenyan lumayan nyengat lah itu, dan nggak ada orang sama sekali. Maksudnya gua segitu dan banyak kemenyan, kenapa nggak ada orang itu. Akhirnya aku jalan lumayan cepat di atas itu ada beberapa percabangan. Setelah yang cabang ke kiri ke Arjuno, ke kanan itu ada lagi percabangan gitu, dan lumayan bikin bingung deh, karena mungkin efeknya karena sendirian aja ya. Jadi kayak kiri apa kanan, kiri kanan, kiri apa kanan, kiri apa kanan. Pokoknya padahal kata orang di bawah itu aku nanya pokoknya ambil kanan. Tapi karena sendirian jadi pressure itu tinggi, kiri apa kanan. Tapi ya, pada akhirnya alhamdulillahnya aku ngambil jalan yang tepat gitu, kanan terus nyampe di sana itu sendirian. Nah di sini janggalnya, waktu aku di bawah di pos perizinan itu di depanku ada segerombolan anak-anak gitu, kayak 4 orang atau 5 orang gitu. Itu katanya ke atas. Aku nanya ke pos perizinan, katanya mereka mau ke Putuk Lesung. Nah aku nyampe ke sana nggak ada orang sama sekali. Aku teriak-teriak tuh kayak woi. Ya biasanya kalau di gunung kayak mau ke puncak gitu, woi gitu. Biasanya ada yang nyautin, berarti ada orang di atas. Nah itu aku udah di sana di campgroundnya, yaitu di Putuk Lesungnya, itu nggak ada orang sama sekali. Nah itu udah janggal tuh di situ. Tapi ya udahlah ya, aku tuh orangnya kalau nggak ada ya udah gitu. Akhirnya ya udah bikin tenda. Pas mau masak baru komporku rusak. Adalah udah aku jelasin masalah kompor rusak itu. Ya udah, dari situ lumayan bikin mental tuh down juga, khawatir gitu. Aku bukan khawatir masalah takut hipotermia kan. Hipotermia kan terjadi karena tubuh tidak mampu memproduksi panas. Orang yang kayak gitu membutuhkan panas eksternal. Sedangkan kalau komporku mati, nggak ada panas eksternal, aku lebih takut hipotermia daripada yang lain-lain sebenarnya. Terus setelah itu aku mau turun, udah itu sekitar jam 4 mau turun. Ya udahlah, daripada aku di sini sendirian, daripada aku nanti kenapa mending turun. Udah mau turun aku, tapi keadaan tenda udah berdiri tuh. Kalau tenda belum berdiri mungkin aku turun dulu, tapi karena tenda udah berdiri, jadi packing kan karena sendirian lumayan lama. Jadi aku mikir waktu juga. Aku masih packing, masih turun lagi, terus ngelewatin gua yang tadi itu. Jadinya kayak agak takut. Ya udahlah, daripada turun, terus aku mending di sini aja. Jadi makan seadanya aja gitu. Penghangatnya ya nggak ada lagi, ya rokok. Ya gitulah. Terus angin lumayan kenceng tuh. Sampai akhirnya karena kecapean aku ketiduran di dalam tenda sendirian. Dalam keadaan tenda tuh buka. Itu masih sore, aku tidur. Terus bangun-bangun aku berharap ada anak pendaki-pendaki lain gitu. Ternyata nggak ada. Sampai akhirnya malam jam 7-an bangun karena dingin. Kan pintu tenda nggak aku tutup sih waktu sore-sore itu. Setelah bangun sendirian, nggak ngapa-ngapain, mau tidur udah nggak ngantuk. Ya udah sendirian aja. Makan cemilan seadanya. Terus apa lagi ya? Nggak ngapa-ngapain aja udah. Terus angin kenceng terus. Akhirnya setelah makan cemilan-cemilan aku paksain buat tidur bentar.
mungkin sekitar sejam atau 2 jam gitu, kebangun karena angin makin kencang, badai itu. Angin kencang. Terus ada kali itu sejam atau sejam setengah. Terus akhirnya reda, cuman angin dikit-dikit. Nah, angin dikit-dikit ada suara anjing. Banyak lah anjing tuh keliling. Kayaknya tuh aku emang nggak berani keluar gitu. Tapi ada anjing itu mungkin sekitar tiga anjing. Ada di sebelah kiriku ada, terus di sebelah kananku tuh ada, kayak agak jauh lumayan. Nah, infonya waktu aku di Vicky, waktu aku di temanku yang di Malang itu, dia kan pernah ke Betulusung. Dia tuh cerita di atas itu emang ada anjing. Terus biasanya kalau ada orang datang malam-malam, si anjing itu bakal bunyi gitu. Ya udah, akhirnya bentar. Aku mau ceritain. Ya Allah, kebalik. Sorry. Awalnya pertama kali aku nyampe nih. Kan di situ ada gubuk gede. Gubuk utama. Di depannya tuh kayak ada semacam arca gitu. Nah, gubuk itu kata orang-orang di bawah, di atas itu ada orangnya gitu. Aku ketok-ketok di gubuk itu. Ini sore aku kelewatan. Sore. Aku ketok-ketok. Dok. Enggak ada orang. Halo, assalamualaikum. Pak, Bu. Enggak ada orang. Enggak ada sautan sama sekali. Terus aku buka lah itu. Aku coba buka gitu pokoknya. Nah, ini kan pintu nih. Di bawahnya pintu itu ada batu, jadi diganjel dari dalam. Berarti ada orang dong di dalam seharusnya. Iya nggak? Karena itu posisinya dikunci dari dalam, diganjel batu dari dalam. Seharusnya ada orang. Tapi aku ketok-ketok, nggak ada sautan. Terus, nah itu udah mulai aneh itu. Itu sebelum kejadian kompor, sebelum aku diriin tenda. Nah sekarang lanjut, jadi rancu ya. Itu sore, keep dulu sore. Terus ini lanjut ke malam yang suara anjing. Katanya kan kalau ada orang terus ada gongonan anjing, itu anjing gonggong terus tapi nggak ada orang. Aku udah seneng sebenarnya, kayak udah seneng. Alhamdulillah ada. Di antara anjing-anjing itu ada suara langkah kaki juga. Seneng kan aku, tapi nggak ada suara orang, kaki doang. Udah seneng. Alhamdulillah ada apa tuh namanya? Ada pendaki lain, aku bisa pinjem kompor. Tapi karena keadaan hati tidak menentu, aku nggak berani keluar. Ya udah, nanti kalau ada suaranya, mereka udah tenang, mereka misal ngecamp di sekitarku, baru aku keluar gitu. Ternyata nggak ada orang sama sekali gitu. Setelah suara anjing itu, badai lagi. Itu dan lebih parah lagi, itu sampai karena tendaku seharusnya itu isi 4-5 orang dan aku sendirian, dan itu kan karena ada angin jadi kayak sampai ke bawah gitu. Ring tulangnya tenda tuh sampai kayak kurang kuat gitu. Terus gini. Setelah itu ya udahlah, itu aku udah mulai ketakutan bukan karena horor. Pokoknya itu bukan karena, lebih ke aku dingin nih, aku kedinginan, aku nggak ada kompor, nggak ada yang buat ngangetin aku gitu. Ya udah, terus badai, terus semuanya aku baca. Aku pernah ngaji apapun aku ngajiin di situ. Habib Syekh full album aku nyanyiin semuanya. Ya udah gitulah. Dan akhirnya itu sekitar jam 12 tuh reda. Terus reda kan itu. Cuman ada angin sepoi-sepoi, ada suara-suara angin biasanya shufu gitu kan. Selalu kan kalian yang pernah naik gunung, di atas tuh pasti adalah suara-suara hutan yang dari jauh tuh. Cuman ada suara-suara gitu doang, di tempatku nggak ada angin. Nah, di situ ini yang belum aku ceritain di video nih. Di situ ada suara kayak orang sapu lidi, serak di sebelah kananku, agak jauh sebenarnya, kayak serak, anjir merinding. Baru, bentar aku nyeritainnya aja merinding. Serak, terus baru ada suara angin lagi, suara angin
lagi. Suara angin hilang, baru ada suara sapu tadi lagi. Oke, sorry. Kameranya habis error, sorry. Nyampe mana tadi? Nyampe setelah angin set, suara itu datang lagi. Serak. Tapi lebih dekat, makin dekat lagi tuh. Serak. Nah, ada kalanya ketika kita tertekan gitu. Jujur itu dalam hati kayak wis kak ngurus ayo teko kon saiki yo nang ngarepin kon aku wis mangkel gitu udah kayak tertekan banget gitu. Sebenarnya lucu ya, goblok kalau disamperin beneran juga nggak akan berani apa. Kayak terus suara angin lagi, suara angin, terus baru suara itu tadi, suara inian lagi suara sapu tadi tiba-tiba ada di sebelah kananku. Serak gitu. Terus dia terus menjauh gitu. Udah tuh, dari situ itu menurutku yang paling fenomenal aja sih. Terus setelah itu udah nggak tahan, aku tidur lagi, lumayan tidur lagi tuh dari jam 1 berarti. Dari jam 1 aku tidur nyampe jam setengah 5. Jam setengah 5 aku kebangun karena itu pasak-pasak dan tenda aku tuh udah hancur. Jadi ditambah lagi bukan angin doang, kayak ada gerimisnya gitu. Jadi akhirnya aku neduh di gubuk dulu, mikir keras, aku selamatin barang-barang berharga dulu, tapi tenda aku tinggal di situ. Udah setelah dari gubuk baru udah lumayan reda, aku ambil semuanya, packingan lah itu, packing nggak genal lah. Setelah packing semuanya baru aku turun ke bawah. Itu masih pagi banget, warung di bawah itu belum buka, sekitar jam setengah 6 berarti. Nah, di situ aku baru aneh. Di bawah itu lu nanya ke bapaknya, Pak, ada orang naik gitu. Ternyata ada gitu, jam 8 ada 3 orang naik setelah aku, dan katanya itu ke Betuk Lesung gitu. Aku nggak tahu kayak anak-anak itu kemana gitu, kok aku kayak sendirian di atas. Kata bapak itu ada 4 orang, ada 7 orang, jam 10 ada, jam 7 malam ada gitu. Katanya ke Betuk Lesung, tapi ya ke Betuk Lesung ya campgroundnya di situ doang, nggak ada campground lagi gitu. Terus anak-anak itu kemana? Hah? Gokil. Jadi gitulah, udah cerita horornya itu yang aku alamin. Dari nyasar ke gua, terus gubuk yang kayaknya ada orangnya, seakan-akan kayaknya itu ada orangnya, tapi aku panggil nggak ada. Ya seperti yang aku jelasin tadi, ada batu di dalamnya, diganjel dari dalam gitu. Terus suara, terus anjing itu, terus anak-anak itu yang entah kemana. Itulah cerita horor dari aku. Sekarang aku mau jelasin kemungkinan realitasnya, karena aku setiap ada kejadian kayak gitu sebenarnya coba dipikir secara sains dulu sebelum memutuskan kalau itu tuh mistis. Jadi aku pikir secara sains dulu, kalau udah mentok baru kayak ya udahlah mistis ini, kayak gitu. Buat kalian yang cuman ke video ini karena thumbnailnya horor, udah silahkan ke video lain, karena aku mau jelasin secara mungkin ilmiahnya kemungkinan lainnya. Mulai dari yang bapak-bapak yang di Indomaret yang dia ngomong kayak gitu. Ya kalau itu sih mungkin karena perasaanku aja, sebenarnya orangnya ya karena ya kurang waras aja ngomong kayak gitu, tapi aku menanggapinya terlalu kayak ono apa ya gitu. Terus masalah gua yang wangi banget itu, kemungkinannya adalah mungkin sebelum aku itu ada orang dan naruh di situ, entah orangnya turun atau naik. Kemungkinannya adalah naik, nggak tahu naik kemana lagi. Tapi kalau turun seharusnya aku ketemu sama orang itu, karena dupa itu masih wangi banget. Berarti ya baru dinyalain sebelum aku naik, dan itu baru karena orangnya turun, seharusnya aku ketemu sama orang, tapi aku nggak ketemu orang sama sekali. Berarti kemungkinannya adalah orang itu naik
jadi nggak mistis kan. Terus gubuk yang tertutup, kan itu gubuknya kayak ditutup dari dalam. Ada kemungkinan ada pintu belakang, jadi orang itu ditutup dari dalam, terus orangnya keluar dari pintu belakang. Karena aku nggak ngecek pintu belakangnya, ya takut kan juga aku mau muter ke belakang, udah aku dari terus nggak sopan juga, ngapain mau ngecek ya udah aku ketok dari depan. Kalau emang nggak ada orang ya udah aku turun, ya udah aku pergi gitu ke campground. Di bawahnya gubuk itu ada campgroundnya, tuh ada di bawahnya gubuk. Udah. Terus lagi masalah kompor, ya yes, itu keteledorannya aku aja. Berarti ya buat pelajaran juga buat kalian sebelum, meskipun kayaknya alat-alat kalian tuh fix udah punya lengkap, tapi sebelum naik, terutama kalau kalian solo hiking gitu, karena nggak akan ada bantuan lain gitu kan, dicek lagi sebelumnya. Itu ya keteledoranku. Terus lagi setelah itu apa ya, urut-urutannya. Nah, anjing, suara anjing yang katanya ada orang itu, yang menandakan ada orang. Mungkin aku sebenarnya ini bingung nyari alasan logisnya, tapi kemungkinan adalah anjing itu menggonggong di jam-jam tertentu. Mungkin Vicky salah, mungkin temanku salah kalau anjing itu menggonggong karena kalau datang orang. Mungkin aja anjing itu ya pengen gonggong aja meskipun nggak ada orang, ya kan, ya gitulah. Terus setelah itu ini suara sapu itu tadi. Suara sapu itu kemungkinan adalah ya angin-angin kecil yang terdengar di telingaku karena aku panik, karena aku tertekan atau gimana. Jadi kayak kesannya tuh horor. Tapi kalau dipikir secara ilmiah, secara ya realita gitu, ya mungkin itu suara-suara angin aja yang ada di ini. Tapi itu kan kayak mendekat gitu kan, dari jauh, serak, suara angin. Anehnya adalah setelah suara angin gitu, nggak ada angin, baru ada suara itu kayak serak gitu. Ya kemungkinan ilmiahnya adalah ada pasukan kuning. Aduh, susah aku jelasin kalau itu kemungkinan ilmiahnya, jujur. Terus udah ya, keep yang itu. Terus ya lagi masalah anak-anak itu yang katanya ke Putuk Lesung. Kok aku nggak ketemu mereka sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Entah sebelum aku yang ada di depanku, entah yang ada di belakangku. Nah, aku waktu kesana Arjuna itu tutup karena pandemi. Nggak tahu aku tutupnya karena pandemi atau karena cuaca buruk. Terus kemungkinan ilmiahnya adalah anak-anak ini di pos perizinan, ini jangan ditiru ya teman-teman. Di pos perizinan mereka izinnya ke Putuk Lesung doang. Karena ke Putuk Lesung boleh, Arjuna yang ditutup. Jadi anak-anak ini izinnya ke pos perizinan ke Putuk Lesung, tapi ternyata mereka ke Arjuna. Entah ngecamp di Eyang Semar atau dimanapun, atau mereka ke puncak, nggak tahu. Tapi itu berbahaya. Kalian, aku ulangin lagi, jangan ditiru yang kayak gitu. Jadi ada kemungkinan itu, mungkin anak-anak itu emang nggak ke Putuk Lesung aja, cuman bilangnya ke Putuk Lesung, ke pos perizinan. Tapi kalaupun mereka ke Arjuna tapi bilangnya ke Putuk Lesung ke orang-orang perizinan, ngapain mereka bohong juga di pos 2 di penjaga warung? Penjaga warung kan juga nggak ada hak untuk melarang atau membolehkan kan? Ya udah, naik aja. Mereka nggak ada kepentingan untuk itu, nggak ada kewajiban untuk melarang atau memperbolehkan gitu. Jadi kemungkinannya adalah anak-anak itu ke atas. Udah, itu doang. Jadi kalian bisa milih nih antara horor atau realistis. Nggak tahu. Aku sebenarnya menghindari kayak apa ya, hal-hal horor kayak gini tuh aku males bikin konten kecuali ada permintaan ya. Itu tuh karena aku sendiri nggak pernah lihat konten horor gunung manapun. Kalau ada entah video itu, entah artikel, aku nggak pernah kayak, misal aku mau ke Gunung Lawu nih, misal, terus aku nggak akan ngeliat video-video horor atau artikel horor, karena itu bakalan bikin tekanan ke kita sendiri gitu. Banyak negatifnya daripada positifnya. Mending kita kayak nyari info-info yang lain gitu daripada yang horor-horornya. Karena
kadang-kadang horor itu datang dari kita sendiri, belum tentu keadaannya juga gitu. Merinding itu karena ya persepsi kita sendiri gitu. Gini deh, kalau kalian bilang ada pocong, genderuwo, apalah setiap nama-nama setan itu, kalian tahu bentuknya, visualnya mereka dari mana? Dari film, dari cerita orang, bentuknya tuh loh, dari mana? Berapa persen dari kita orang Indonesia sendiri tuh yang pernah ngelihat secara langsung real visualnya? Berapa persen? 20%? 10%? Nggak akan nyampe 50% dari kita pernah ngelihat langsung. Tapi kenapa kita takut? Karena kita udah tahu visualnya gitu. Kita udah tahu di film, di cerita, di gambar gitu. Jadi kalau ada sesuatu dikit, imajinasi kita tuh langsung diaktifin gitu. Aktifin visual yang seperti itu karena rasa takut kita. Makanya aku sendiri menyarankan kalau kalian mau naik gunung, aku nggak pernah ngeliat konten horor, nggak pernah lihat film horor dulu, karena itu bakalan bikin tekanan buat kita. Ya udahlah, sekian video ini, semoga bermanfaat karena bukan horor doang, ada penjelasannya. Dan ya udahlah, jangan lupa budal.